Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan mengeksplor bagaimana seputaran Kota Tua Jakarta. Di sini kita menelusuri di bagian depan di daerah Kota Tua. Nah, kita akan menuju ke titik tengah. Di titik tengah ini, nah ini merupakan bangunan baru dari Kota Tua yang sudah dibuka dan sangat enak ya buat pengunjung untuk menikmati waktu santainya di tempat ini. Ya, kita bisa melihat di sini banyak banget dari pengunjung-pengunjung yang datang dan bersantai di pinggiran air mancur yang ada di depan Kota Tua ini. Kita bisa lihat explore ke depan lagi. Di sini kita bisa lihat banyak juga pedagang yang menjualkan jajanannya dan minuman, makanan dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat nih, ya, ini adalah pemandangan dari depan Kota Tua yang terbaru saat ini. Nah, kita bisa lihat dari sebelah sini, ya terlihat bagus ya guys. Jadi buat kalian yang pengen berkunjung ke sini, kalian bisa menikmati. Dan ini adalah bagian dari Kota Tua yang di depan yang ada air mancur ini. Nah, di sini ini adalah jalan keluar yang menuju ke jalan raya yang ada lampu merah. Kita maju ke depan lagi untuk melihat keadaan yang di depan sana ya guys. Nah, di sini terlihat banyak juga pedagang yang di pinggir jalan menjajakan makanannya, dan ada juga, wow, ya teman-teman, kalian bisa lihat di pinggir jalan ini banyak juga sopir bajai ya yang parkir di bahu jalan. Ya, kemungkinan kalau melewatin Kota Tua, kemungkinan di daerah sini ya selalu terjadi macet. Ya, penyebab macetnya kalian tahu lah apa, karena di bahu jalannya banyak pedagang dan bajai yang berparkir tidak tertib ya. Nah, kita menelusuri ke daerah depan sini. Nah, di depan sini itu ada pintu masuk ke stasiun kereta Jakarta. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ya, kalau lihat dari bagian depan seperti ini. Ya. Untuk pintu masuk ke stasiun kereta, di sini ada beberapa titik ya. Nah, dari depan sini yang tadi itu dari bagian pinggirnya ya. Nah, kalau kita ke bagian depannya lagi, nah kita maju lagi nih ke bagian depan, nanti bakal ada pintu masuk lagi. Oke, langsung saja kita menelusuri ke pintu masuk kereta yang di bagian
depan ya. Di sini juga terlihat banyak pedagang yang berjualan, ada yang berjualan pernak pernik, casing HP, jajanan dan lain sebagainya. Banyak banget ya guys. Ya kalian bisa lihat di sini ya, ada yang jual makanan dan lain sebagainya. Untuk pengunjung ya yang datang sini banyak banget ya, yang berjualan di atas trotoar pinggir jalan kota Jakarta. Oke guys, sebentar lagi kita akan sampai di pintu masuknya stasiun keretanya. Ya, terlihat di sini banyak juga pengunjung yang menggunakan kereta api untuk datang ke Kota Tua Jakarta. Nah, buat teman-teman yang ingin berkunjung ke daerah Kota Tua, kalian bisa melalui stasiun sini. Ya, dimana akses stasiun ini langsung turun tepat banget di Kota Tuanya sendiri. Ya, kita masuk ke dalam, kita telusuri untuk melihat bagaimana kondisi di dalam stasiun kereta api Kota Tua Jakarta. Di sini terlihat banyak banget pengunjung yang ada yang pulang, ada yang datang. Ya, kita bisa lihat. Kita terus lagi ke depan. Nah, di sini juga ada alat ya untuk pembelian minum yang mesin otomatis. Nanti kalian bisa masukkan uang sesuai dengan harga minumannya, nanti minumannya akan keluar dengan sendiri. Nah, di sini terlihat di sini ada loket ya. Kalau kalian ingin membeli kereta api, tiket kereta api yang manual, kita bisa langsung ke loket yang tadi. Nah, tepat di sini ini adalah pintu masuk menuju ke kereta apinya. Nah, di sini banyak banget yang mengantri. Ya, kalau kalian tidak beli manual, kalian bisa menggunakan kartu e-money atau kartu flash untuk naik kereta ya, naik kereta api. Oke, untuk ke bagian depan yang sana, nah itu pintu keluar juga. Ya, jadi ada beberapa aksesnya, ada tiga gate pintu masuk ke stasiun kereta api di Kota Tua. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ke Kota Tua Jakarta, ya dengan menonton channel ini semoga kalian bisa mendapatkan petunjuk agar lebih paham dan tidak sesat mungkin ya di jalan seperti itu. Ya, kita keluar lagi guys untuk mengeksplor di bagian depan ya, sembari nanti kita akan masuk ke Kota Tuanya sendiri ya. Nah, kalau kalian masuk ke naik kereta tadi, turun terus keluar lewat gate pintu keluar tadi. Nah, kalian akan keluar ngikutin yang saya video ini. Ini adalah keluarnya langsung ke Kota Tuanya sendiri guys. Nah, jadi kalian tinggal nyebrang jalan langsung ke pusat kotanya. Nah, kalau misalnya kalian mau ke bagian depannya air mancur tadi itu, kalian bisa belok ke sebelah kiri ya. Nah, di sini banyak banget pedagang ya guys di depan pintu masuk kereta api ini. Di sini kita bisa lihat banyak yang berjualan makanan ya, ada telur gulung, buah,
Cimol, ya ada yang jual aksesoris mainan, pakaian dan lain sebagainya. Oke guys, kita nyebrang ya di sini. Nyebrang ya, ada dolmen. Ya. Kalau hari libur di sini padat banget ya guys. Seperti sekarang ini hari Sabtu ya, hari weekend, Sabtu dan Minggu di Kota Tua ini lumayan ramai, lumayan padat untuk pengunjungnya sendiri. Oke, ini kalau kalian ngikutin jalan yang saya lalui ini, nanti kalian akan masuk ke pusat kotanya ya. Di Kota Tua sendiri, di Kota Tua ini sendiri, dia termasuk kalau saya bilang itu untuk kebersihannya agak kurang ya, kayak harus benar-benar ditingkatkan lagi sih, agar kelihatan bersih gitu. Ya mungkin dari pemerintah kotanya sendiri untuk menertibkan mungkin akan lebih tertib ya untuk Kota Tua ini. Nah oke guys, ini adalah untuk pusat ke Kota Tuanya. Nah kalian bisa berfoto-foto nih, di sini ada nama Jakarta ya. Ini banyak banget nih pengunjung baru yang berfoto-foto santai. Ya, kita terus telusuri ke bagian 4. Kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Kota Tua. Dan di sini juga banyak turis ya dari luar negeri yang berdatangan mengunjungi Kota Tua. Nah, di Kota Tua sendiri ini sering mengadakan event-event ya, atau acara seperti konser dan lain sebagainya. Nah ini di sebelah kiri saya ini kita lihat, nah di sini ramai karena ada konser ya, seperti konser yang walaupun artisnya tidak terkenal tapi menghibur banget bagi pengunjung yang datang ke sini. Ya terlihat banget itu ramai ya, kayak wah seru banget sih. Untuk daerah Kota Tua ini nggak seperti dulu ya, sekarang lebih luas setelah ada pembaharuannya. Di sini kita lihat ya, ada jalur bersepeda, ya pejalan kaki. Jadi benar-benar sekarang tuh di Kota Tua ini lumayan lega lah untuk pengunjung. Jadi nggak sepadat dulu ya, nggak sesempit lah, nggak sesesek dulu. Kalau dulu itu kan, kalau di area yang saya telusuri ini kan jalan raya, jadi jalan raya itu ditutup, dijadikan untuk pengunjung saja gitu. Jadi lumayan udah bagus ya, ada tamannya, terus enak juga buat kalian yang ingin berolahraga di sini seperti main skateboard atau sepatu roda seperti itu. Ya banyak juga pengunjung yang sini membawa pasangannya, seperti di depan saya ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini membawakan pasangannya untuk berkunjung ke Kota Tua. Nah, di sini juga ada banyak nih, ada yang membawa satu keluarga kecil, ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Di Kota Tua ini sendiri banyak juga wisatawan yang ingin berfoto ya, seperti ini ya. Di sebelah kanan ini banyak juga ya. Kalau kalian ingin berfoto, kalian bisa menyisihkan uang dulu untuk kasih ke yang menjadi ikonik fotonya itu ya. Bisa 5.000, 2.000 seperti itu. Terserah kalian ingin membeli, yang penting ada masukan buat mereka. Kita terus telusuri di bagian ke depan lagi ya guys, untuk melihat apa saja sih yang ada
daerah Kota Tua ini. Ya, ini ada tulisan Kota Tua itu ya, ada manusia yang jadi patung gitu. Kita terus telusuri lagi. Ya, kalau di bagian sini ya terlihat lumayan bersih ya. Jadi buat kalian yang pengunjung ke sini, jangan membuang sampah sembarangan ya guys. Karena ini penting juga untuk menjaga wisatawan asing yang datang untuk melihat Kota Tua ini bersih. Nah, di sini juga terlihat ada penyewaan sepeda. Ya, buat kalian pengunjung yang pengen menyewakan sepeda, kan tinggal ke sini aja ya guys, di dekat bagian tengah sini. Kalau untuk penyewaan sepedanya sendiri, kalian bisa tanya sendiri lah harganya. Saya nggak mengeksplor untuk bagian harga sepeda. Oke, ini kita ke bagian tengah banget ya, untuk ke Kota Tua. Ya, di Kota Tua ini sendiri juga banyak ya guys, ada beberapa museum ya kalau kita ingin menelusuri bagian dalamnya, tapi di sini saya mengeksplor bagian luarnya saja ya, karena untuk bagian dalamnya mungkin di next episode kita akan telusuri ya, kita akan explore, kita akan kasih review apa aja yang ada di Kota Tua di bagian dalamnya. Ini kita tunjukin bagian luarnya aja dulu ya guys, biar kalian tahu oh seperti ini lingkup Kota Tua Jakarta di bagian luarnya. Nah, nanti di next episode mungkin kalian akan tahu oh ini bagian dalam di Kota Tua Jakarta ada apa aja gitu. Jadi kalian tidak bingung ketika berkunjung ke Kota Tua, tidak hanya di bagian luarnya aja. Jadi ketika kalian menyukai sesuatu ya untuk berkunjung, tidak hanya di bagian luarnya aja untuk menikmati jajan dan pemandangan gitu guys. Nah, di bagian tengah kota ini, nah terlihat sekarang ini seperti ada event ya, kayak seperti konser gitu. Jadi ini rutin sih, setiap minggu, hampir setiap minggu kalau saya lewat sini atau ke sini itu selalu ada konser ya guys. Jadi sangat tidak bosan buat kalian yang datang ke Jakarta. Nah, terlihat di bagian depan saya, di depan saya ini adalah gedung museum ya, mungkin nanti kita akan telusuri museum apa sih di next episode mungkin. Nah guys, di sini terlihat banyak wisatawan asing dari luar negeri ya. Kita tidak tahu dari mana mereka berasal. Yang penting saya rasa Kota Tua ini cukup menjadi ikon yang benar-benar harus dilestarikan bagi masyarakat lokal agar semakin bersih, rapi, dan makin banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berkunjung. Nah, oke guys, buat kalian yang berkunjung ke Kota Tua Jakarta, pasti kalian akan bingung nih kalau misalnya makan cuma nanti jajakan di pinggir jalan aja. Nah, kalian bisa datang ke tempat sini ya. Di sini adalah tempat kantin seperti itu ya guys. Jadi kalian nanti bisa masuk. Ini adalah kantin di Kota Tua Jakarta. Ini di pusat tengahnya. Kalian bisa masuk
masuk ke sini. Nah, ini adalah namanya yang ada tulisan Pos Indonesia. Nah, di Pos Indonesia ini di sini merupakan kantin-kantin yang ada di Kota Tua Jakarta. Kalian bisa masuk ke situ dan kalian bisa makan banyak banget makanan di dalamnya. Dan sebenarnya di Kota Tua ini termasuk banyak kantin juga ya, yang seperti di Pos Indonesia itu. Cuma nanti kita akan explore juga yang lainnya. Nah, ini adalah kegiatan di pusat tengah Kota Tua Jakartanya, guys. Ya, ini ada namanya untuk kalian berfoto. Ya, ada penyewaan sepeda, macam-macam, guys. Pokoknya seru deh kalau kalian berkunjung ke sini. Nah, terlihat tuh di bagian depan sana, di ujung, di bagian depan ya ada konser. Mungkin nanti kita akan explore ya ke bagian depan sana. Kota Tua ini termasuk aman ya, guys, karena di sini tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu banyak banget copet dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang tuh lebih tertib, lebih aman, karena di setiap titik Kota Tua itu ada bagian keamanan yang kayak security, ada juga diskop dan lain sebagainya gitu. Jadi termasuk lumayan aman lah kalau sekarang. Ya, cuman untuk daerah Kota Tua Jakarta ini untuk pengamen itu masih dibebaskan ya untuk mengamen di dalam. Cuman di bagian dalam sini, di sini tuh udah nggak boleh berjualan kayak berjualan ketengan gitu kayak seperti yang di pinggir jalan tadi ya, karena udah tidak diperbolehkan karena menyebabkan banyak sampah ya. Banyak pengunjung yang dulu tidak tertib untuk membuang sampah, jadi berserakan, akhirnya mungkin sama pemerintah Jakarta ditutup dan tidak dibolehkan untuk berjualan di dalam lagi. Di sini juga udah disediain ya, di setiap sudut tuh banyak untuk tempat sampah ya, nanti mempermudahkan pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah, guys, ini di bagian depan saya ini ya, yang di sebelah kiri. Nah, ini ada rumah hantu ya, rumah hantu atau horror house Kota Tua. Nah, buat kalian yang suka menantang adrenalin, kalian boleh deh sesekali untuk mencoba masuk ke situ. Nah, guys, ini kalau kalian lurus, ini akan tembus ke jalan raya juga. Jadi sana ada kalau kalian bawa motor, parkir motor itu kalau kalian keluar jalannya ada sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Itu parkir motornya nggak di pinggir jalan, guys, di dalam ada tempat parkir khususnya gitu. Nah, di sini ada namanya Batavia Cafe ya. Di sini juga merupakan tempat kantin gitu yang populer di Kota Tua. Ya, kalau kalian pengen berjajan di sini atau santai ya, di sini udah disediain. Kita masuk aja ya, guys, biar kalian tahu. Nah, di dalam sini itu ada kayak tempat duduk untuk kalian bersantai ya. Di kiri kanannya ada stand untuk kalian pesan makan dan pesan minum juga. Jadi banyak pengunjung yang mungkin kecapean beristirahat di sini ya, atau lapar, haus, pengen minum. Nah, di bagian depan sana ya, kita akan terus di bagian depan lagi. Di
Jakarta. Kita istirahat dulu guys, nanti kita lanjut lagi untuk explore di bagian luar kota Jakarta. Kita pesan dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat di sini ada pemandangan sunset ya di sore hari. Ini bagus banget guys, bisa kalian nikmati. Kemungkinan kalau kalian suka foto yang dekat seperti pemandangannya sunset seperti ini, cocok banget ya untuk kalian menikmati kota tua. Ya kalau di sore hari itu tidak panas ya di sini guys, jadi sejuk banget gitu ya, sekitar jam 4 gitulah kalau kalian ke sini itu udah bisa menikmati pemandangan sunset gitu. Jadi kalau jam 4 sore itu udah nggak panas ya, kalau cuacanya bagus tuh seperti ini. Kita maju lagi guys ke bagian depan untuk melihat aktivitas-aktivitas yang ada di depan sana. Oh ya guys, di sini banyak juga orang-orang jomblo ya yang pergi ke sini. Kalau kalian ingin mencari pasangan, saya recommended banget untuk ke sini, kota Tua. Modalnya cuma satu, kalian hanya pede aja untuk buat PDKT, terus berkenalan dengan orang baru, seperti itu. Intinya jangan malu guys. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian ingin dikenal orang, kalau kalian ingin sayang sama orang lain, maka kenallah mereka juga, seperti itu. Jadi jangan malu ya guys. Jangan malu untuk bertanya, mencari relasi baru. Dan saya kesini aja sendiri guys. Kenapa saya sendiri kesini? Karena di sini dengan saya sendiri saya akan menemukan teman baru guys. Jadi orang baru yang saya kenal seperti itu. Ya intinya kita itu welcome guys. Oh ya guys, ini ada motor ya. Jadi ini bukan motor umum ya guys yang masuk ke situ, masuk ke tempat ini ya. Bukan sembarangan orang luar yang bisa bawa motor ke situ. Ini cuma tadi itu bagian keamanannya. Ya mungkin mereka patroli gitu ya. Diizinkan untuk membawa motor seperti itu. Cuman untuk bagian keamanannya aja. Kalau untuk orang luar itu tidak boleh ya guys. Tidak boleh membawa motor, dilarang. Oke guys, ini ada untuk icon foto ya, pahlawan seperti itu guys. Kota Tua ini kalau kita telusuri bener-bener ini lumayan luas ya guys. Jadi banyak banget yang harus kita tahu tentang Kota Tua ini. Jadi buat kalian yang baru pertama kesini, mungkin kalian akan tahu oh ini cuma tempat wisata, atau kalian yang cuma ngelihat di bagian luarnya, oh Kota Tua cuma seperti ini. Enggak ya guys, enggak seperti itu. Kalau kalian ingin menelusuri Kota Tua itu, pengen lebih dalamnya lagi gitu, kalian harus tahu tempat wisata itu nggak cuma di bagian luarnya saja. Jadi kalian harus menelusuri juga di bagian dalamnya, apa aja yang ada di dalamnya. Nah ini ada stand yang buat foto ya guys nih. Ini bagus banget ya, icon Kota Tua untuk berfoto.
Kalau kalian berkunjung ke sini, boleh ke tempat ini untuk kalian berfoto ya guys. Kita terus telusuri ke bagian depan lagi. Nah, kalau ke bagian depan tadi kan kita masuknya lewat sini ya guys. Dari stasiun kereta turun, nyebrang jalan, kita keluar masuk ke sini. Jadi kalau kita ingin pulang, kita bisa melewat jalur ini lagi. Nah, ini tembus-tembusnya guys akan ke jalan raya lagi. Nah, kalau kita menggunakan kereta, kita tinggal nyebrang jalan lagi. Ya, nanti saya akan dekatkan langsung ke sana untuk melihat. Biar nggak bingung ya. Biar paham banget. Oh, seperti ini kota tua, pintu masuknya lewat sini, keluarnya lewat sini. Jadi paham. Ini saya mengeksplornya kalau untuk kalian yang menggunakan kereta api ya guys. Jadi kalau kalian pengen dieksplor untuk bagian masuk menggunakan motor, parkir di mana atau gimana gitu ya guys, atau menggunakan mobil, buat kalian yang pengen dieksplor, komen aja, nanti saya akan explore ya, untuk mengasih tahu di mana parkirnya, di mana tempat untuk yang aman untuk berparkir mobil dan motor gitu guys. Karena di sini kalau kalian sembarangan parkir banyak diskop ya untuk mobil. Untuk motor ya, kalau parkir sembarangan bisa hilang. Seperti itu. Kita terus ke bagian depan guys. Ya, kita akan melewati pedagang-pedagang kaki lima lagi guys. Ya. Oke guys, sudah semakin dekat. Iya, di sini banyak pengunjung yang menjajakan makanan, minuman. Nah, di depan sini guys, kita nyebrang jalan. Ya, di seberang jalan itu udah stasiun kereta. Kita masuk ke stasiun keretanya, masuk dan keluarnya seperti itu. Oke guys, mungkin sampai sini aja video dari saya untuk explore bagian luar Kota Tua Jakarta. Jika kalian mau senang dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Di next video mungkin kita akan mengeksplor bagian dalam Kota Tua Jakarta. Ya, buat kalian yang setuju, silakan ketik di kolom komentar. Dan kalau kalian ada saran dan masukan, silakan ketik juga di kolom komentar dan akan ditanggapi oleh kita. Sekian video dari saya guys untuk explore bagian luar Kota Tua Jakarta. Saya akhiri videonya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Izin pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.